Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdol Mulyadi dari kelas 1C Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proses berdirinya dinasti Turki Utsmani dan hubungannya dengan dinasti Saljuk, serta tokoh yang sudah pernah mencoba untuk melakukan penaklukan ke Konstantinopel dan faktor yang menyebabkan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, serta kemunduran dari dinasti Turki Utsmani dan penyebabnya, serta hal apa yang dilakukan setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dan pendapat tentang sosok Mustafa Kemal Atatürk. Baik, yang pertama, proses berdirinya dinasti Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani atau dikenal dengan dinasti Ottoman berdiri setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 200 tahun. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Ugu yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian menyebar ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka mulai mengenal dan memeluk Islam sekitar abad 9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah. Akibat tekanan dari bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada penguasa dinasti Seljuk, yaitu Sultan Alauddin Kaykobat. Turki Utsmani dipimpin oleh Ertugrul. Ia membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi serangan pasukan Bizantium. Atas jasa ini, Sultan memberi penghargaan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, bangsa Turki Utsmani mulai membangun wilayah barunya, dan Ertugrul diberi wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Ertugrul wafat, kedudukannya diganti oleh putranya, Utsman. Ketika dinasti Seljuk dikalahkan oleh bangsa Mongol dan terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil, Utsman mulai membangun kekuatan dan memisahkan diri dari dinasti Seljuk, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, tokoh yang pernah mencoba untuk melakukan penaklukan ke Konstantinopel. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 668 Masehi, dan generasi berikutnya dari Bani Umayyah maupun kekhalifahan Abbasiyah hingga zaman Turki Utsmani di masa Sultan Murad pertama. Yang ketiga, kemunduran dari dinasti Turki Utsmani dan penyebabnya. Kemunduran dinasti Turki Utsmani mulai terasa setelah meninggalnya Sultan Sulaiman pertama. Menurut Syafiq Al-Mughani, ada 3 hal yang menyebabkan hancurnya dinasti Turki Utsmani, yaitu yang pertama, melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani. Yang kedua, hancurnya perekonomian kerajaan akibat merajalelanya korupsi dari para pemimpin dan penguasa yang suka hidup bergelimang harta dan bermewah-mewahan. Serta yang ketiga, munculnya kekuatan baru di dataran Eropa
terutama dalam bidang persenjataan, dan serangan balik mereka terhadap dinasti Turki Utsmani. Pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama dan berpihak kepada Jerman dan Austria. Alasan Turki Utsmani terlibat dalam peristiwa tersebut adalah bantuan militer dan ekonomi dari Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, dan keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani. Yang keempat, hal yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam kota dan menuju Hagia Sophia. Di dalamnya banyak terdapat wanita-wanita dan anak-anak yang sedang menangis karena mereka mengira akan dibunuh. Tetapi Muhammad Al-Fatih memerintahkan mereka keluar dari gereja atau Hagia Sophia yang saat itu masih digunakan sebagai gereja, dan mempersilahkan penduduk Konstantinopel yang ingin tetap tinggal atau pindah dari kota itu tanpa diganggu hartanya, dijamin nyawanya, dan meminta penduduk Konstantinopel untuk mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Yang terakhir, bagaimana pendapat tentang sosok dari Mustafa Kemal Atatürk? Mustafa Kemal Atatürk adalah tokoh yang mendirikan negara Republik Turki dengan prinsip westernalisme, sekularisme, dan nasionalisme. Ia melakukan kebijakan-kebijakan sekulernya seperti penghapusan terhadap sistem kesultanan dan kekhalifahan, proklamasi republik, dan pemberlakuan konstitusi baru, memisahkan agama Islam sebagai agama resmi, dan semua kegiatan agama Islam harus dihapuskan. Penggantian kopiah fes dengan topi kopi, dan batasan-batasan memakai pakaian keagamaan di lingkungan umum. Mengganti kalender Hijriah dan jam barat, perubahan posisi kaum wanita yang diperbolehkan untuk berkarya dan berkarir di dunia kerja, dan memperlakukan alfabet Latin dengan mengubah bahasa Arab ke bahasa Turki. Kebijakan tersebut dibuat karena menurut Mustafa Kemal, kelemahan-kelemahan Turki selama ini disebabkan karena dominasi agama terhadap institusi-institusi politik. Pendapat saya mengenai kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini, saya kurang setuju dengan prinsip sekuler yang dibawanya, karena banyak mengandung prinsip dari Barat, seperti kebijakan menghapus kegiatan semua kegiatan agama Islam, serta kebijakan batasan-batasan memakai pakaian keagamaan di lingkungan umum. Dalam berpakaian, seharusnya individu-individu mempunyai haknya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.